Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sangat tahu bahwasanya kita masih belum memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam memanfaatkan atau memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat yang ada dalam tubuh kita, atau menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Namun bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, waktu, peluang. Semoga ini akan makin menyadarkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala sayang, sehingga memberikan kesempatan untuk terus menambahkan kebaikan dan mengurangkan keburukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan membaca kutaib, yakni ashrun mujibatun lin najah, 10 perkara yang akan menghantarkan kepada keselamatan bagi seseorang. Kita masuk pada al-mujibur rabi'u, yakni pengantar keselamatan yang keempat. Qala musannif rahimahullahu taala, yakni penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, hifdzul lisan. Pengantar keselamatan yang keempat adalah menjaga lisan. Famin wasailin najati wassalamati, bahwa menjaga lisan itu adalah di antara sarana atau media yang akan bisa menghantarkan seorang memperolehi keberuntungan dan juga keselamatan. Hifdzul lisani wa siyanatuhu an kulli ma yaswi. Menjaga lisan, wa siyanatuhu, dan memagarinya dari segala macam apa yang akan menjadi sebuah keburukan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Ini mungkin tidak terlalu familiar di telinga kita, dan karena memang beliau juga bukan termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, hanya beberapa puluh saja. Beliau nama lainnya adalah
Abu Mas'ud Al-Badri, mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu muhajirin, adapun Abu Mas'ud dia seorang Ansor. Dia ada nama Al-Badri di belakangnya. Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan Al-Badri karena dia ikut perang Badar. Ada yang mengatakan Al-Badri karena dia tinggal di daerah wilayah Badar. Karena dari 79 peperangan yang Rasul dengan para sahabat selama berada di Madinah, peperangan yang dinisbahkan kepada sahibnya atau orang-orang yang ikut dalam peperangan itu cuman perang Badar. Jadi sahabat yang ikut dalam peperangan Badar itu ditambahkan belakangnya Al-Badri. Seperti terutama adalah 4 sahabat yang menjadi khalifah. Hanya memang tidak sering disebutkan dengan kata itu. Tapi 319 sahabat 309 bersama dengan Rasulullah, maka para ulama mereka menamakan dengan tambahan Al-Badri. Adapun Abu Mas'ud, para ulama menyebutkan bukan karena dia ikut perang Badar, karena dia masuk Islam setelah perang Badar. Bagaimana dia bisa dikatakan ikut perang Badar? Sementara bagaimana dia dinamakan dengan atau tentara yang ikut dalam perang Badar, sementara dia masuk Islam setelah perang Badar. Sehingga sebagian orang mengatakan Al-Badri karena memang dia tinggalnya di wilayah Badar, sehingga namanya Al-Badri. Dan beliau Uqbah bin Amir beliau hidup sampai tahun atau meninggal setelah tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah berarti pada saat terjadi fitnah besar, peperangan besar antara 2 kelompok besar. Ini antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, 2 kelompok ini masih berkubu. Katakanlah kubu Kufah yang notabene membela Ali, tetapi ada tanda tanya benarkah dia membela Ali, karena sebenarnya Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana. Sebagian adalah orang-orang yang ada di Syam bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Hasan yang disebutkan yakni cucu Nabi SAW, dia mengatakan ini anakku yang akan menggabungkan atau mendamaikan 2 pasukan besar dari pasukan kaum muslimin. Di tahun 41 penyerahan Hasan yang menjadi khalifah pengganti ayahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga di tahun 41 terjadi apa yang disebut dengan nama Amul Jam'i, tahun persatuan. Nah, beliau ini Abu Mas'ud Al-Badri meninggal di sekitaran itu, ini setelah tahun 40 Hijriah. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, beliau sempat menjumpai kepemimpinan Mughirah bin Syu'bah. Ini amir yang ada di Basrah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi yang dikenal sebagai hajib. Bahasa sekarang security, satpam pribadi. Karena Rasulullah memiliki beberapa pengaman yang ada di dalam kota Madinah dan ada di luar kota Madinah. Kalau yang di dalam kota Madinah diantaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian juga pelayan yang ada di sekitaran kota Madinah, salah satunya Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Yang di luar yang sangat dikenal adalah Mughirah bin Syu'bah yang
akan sangat mudah untuk mengingatkan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini Mughirah bin Syu'bah, dan dia pernah diangkat oleh Utsman bin Affan untuk menjadi gubernur di Basrah sebelum Nu'man bin Bashir. Karena nanti Nu'man bin Bashir dia akan menjadi gubernur sampai ketika terjadinya prahara, yakni terbunuhnya Husain di padang Karbala. Itu di tahun 61 Hijriah. Yang kemudian Nu'man bin Bashir dicopot karena dianggap dia tidak kooperatif dengan adanya indikator atau gejala-gejala tidak baik yang akan menimpa kepada kekhalifahan Yazid bin Muawiyah ketika itu, dan digantikan oleh Ubaidillah bin Ziyad yang ketika itu dia memimpin langsung 2 kota besar, memimpin Kufah dan memimpin Basrah ketika itu. Nah, di tahun 40 inilah beliau meninggal dunia, dan salah satu hadis, dan beliau tidak begitu banyak meriwayatkan hadis, adalah hadis yang akan kita bacakan. Dia mengatakan, qala qultu, aku berkata atau aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najatu? Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Atau bagaimana cara memperoleh keselamatan? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak wal yas'ka baituk wabki ala khati'atik. Keselamatan itu akan diperoleh pertama ketika amlik alaika lisanak, tahan, yakni lisanmu, tahan lisanmu. Maksudnya menahan lisan adalah menahan dari perkara-perkara yang kalau berkata akan mendatangkan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Maka ada ungkapan bahwasanya menyesal karena belum berkata itu lebih ringan daripada menyesal sudah kadung berkata. Karena kalau menyesal sebelum berkata paling-paling kenapa tadi saya ngomong ya. Tapi kalau sudah kadung ngomong, nariknya susah. Seperti anak panah yang sudah kadung mengenai atau sudah kadung dilepaskan, susah dicari kemana jatuhnya anak panah. Dan berapa meter yang ditempuh oleh luncuran anak panah itu sendiri. Maka kata beliau, tahan lisanmu, tahan lisan dari perkata-perkata yang akan membuat membuat hati ini menyesal, kemudian di kemudian hari harus banyak meminta maaf, dan itu sering terjadi di mana kita hidup hari ini. Begitu mudah orang menuliskan di media sosial, atau kemudian dia membagikan sesuatu di media sosial, baru kemudian dia rujuk dan ternyata ini sudah kadung tersebar. Boleh jadi apa yang disebarkan oleh yang lainnya lebih banyak daripada apa yang dia sebarkan. Maka yang pertama, yakni menjaga lisan. Dan kita tahu bahwasanya terjadi banyak pertengkaran, permusuhan, perkelahian, atau bahkan mungkin terjadi pembunuhan, itu biasanya diawali dengan lisan. Hari ini yang sampai sekarang beritanya juga sudah mulai hampir-hampir hilang, peperangan antara Rusia dan Ukraina, itu juga disebabkan karena lisan. Walaupun sebab yang lainnya ada, tapi ini sebab yang salah satunya menjadikan terjadinya apa yang terjadi. Maka ketika seorang bisa menahan diri, itu orang yang kuat. Ketika dia akan
Nafsunya ini ingin ngomong, namun dia tidak pikirkan ini baik atau buruk, dan dia lebih memilih menahan. Itu orang yang kuat. Sehingga Rasul mengatakan laisa syadid, orang yang kuat bukan orang yang kuat karena mengalahkan musuh dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya. Salah satunya menahan diri dari mengatakan sesuatu yang boleh jadi akan mendatangkan mudarat. Maka benarlah perkataan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkata yang baik atau diam saja. Ini Masya Allah, perkataan yang sangat ringkas, tetapi dia memiliki sekian banyak faedah dan keutamaan. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengumpulkan beberapa poin tentang keutamaan menjaga lisan. Saya akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama, bahwasanya menjaga lisan itu sebab diampuni dosa-dosa. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian waqulu, katakan oleh kalian qaulan sadida. Ini ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Ada orang mengatakan ucapan yang keras, maknanya ucapan yang tegas. Kalau memang itu baik, katakan baik setelah mempertimbangkan waktu dan tempatnya tepat. Karena kadangkala kebaikan dia harus melihat kepada waktu dan tempat. Maknanya kebaikan itu butuh dengan cara yang baik. Kebaikan membutuhkan cara yang baik. Karena ada kalanya ketika kebaikan tapi caranya tidak baik, bukan kebaikan yang ditolak, tapi karena caranya yang ditolak. Maka kebaikan dia membutuhkan instrumen, salah satunya tempat, waktu dan cara. Baik. Maka qaulan sadida adalah ucapan yang benar. Puncak dari ucapan yang benar adalah qaulu la ilaha illallah. Ini puncak dari ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Masya Allah. Orang yang bisa menjaga perkataan-perkataan yang benar, Allah akan perbaiki amalannya. Maka ini menunjukkan kejujuran itu akan memperbaiki orang yang jujur. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya jujur akan menghantarkan kepada kebaikan. Artinya dia punya alur. Ketika dia berada di sini dia akan ke sana. Ketika dia berada di sini dia akan ke sana. Dan alur itu sudah ditetapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya orang yang jujur dia akan dibawa, akan diarahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu umum. Maka bisa kebaikan hatinya diperbaiki sehingga dia tidak memiliki keinginan kecuali keinginan yang baik. Karena keinginan yang buruk juga kalaupun sekiranya dia belum dikerjakan atau dia membatalkan mengerjakan, namun ketika membatalkannya bukan karena Allah,
maka bukan berarti pembatalannya kemudian tidak menjadi dosa. Yang pembatalannya tidak menjadi dosa ketika pembatalannya karena Allah. Seperti seorang akan melakukan keburukan, kemudian terhenti karena ada orang yang melihatnya, dan orang yang melihatnya kalau sampai dia tidak meninggalkan keburukan tersebut, maka dia akan berbahaya dari sisi dunianya. Meninggalkan ini dia tetap dicatat sebagai dosa. Kenapa? Meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang meninggalkan sesuatu dari perkeburukan karena Allah, Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih banyak, diganti dengan kebaikan yang lebih baik. Ini kebaikan hati. Begitu juga kebaikan amal. Fisiknya akan dikuatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang mungkin boleh jadi orang lain akan terberatkan. Walaupun mungkin orang lain menganggap itu remeh itu. Seperti senantiasa menjaga kalau makan selalu mengawali dengan bismillah. Itu tidak semua orang dimudahkan. Ada orang karena sudah terbiasa pokoknya ambil makan, nggak pedulikan lagi mau baca atau tidak. Atau orang yang konsisten menjaga untuk senantiasa mendahului dengan kanan, baik makan, masuk rumah, masuk masjid, menggunakan sendal dan seterusnya, mengawalinya. Ini bagian dari ketika orang dia berkata jujur. Amalan-amalan anggota badan dia akan diarahkan dia ke sana. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis selanjutnya mengatakan fa innal birra yahdi ilal jannati. Dan sesungguhnya kebaikan dia akan diarahkan ke surga. Kenapa? Karena kejujuran ini mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan tidak ada tempat yang layak kecuali surga. Karena di surga semuanya baik. Dan dari sinilah Allah akan perbaiki hatinya dari kesombongan, dari keangkuhan, dari keakuan, mengatakan atau menganggap semuanya ini atas jasaku, semua ini atas peranku. Dengan berkata jujur, dia akan dialihkan, akan diarahkan. Ini satu di antara besarnya perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ini Allah mengatakan ketika orang itu dia berkata jujur, berkata benar, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amalan-amalan kalian, kemudian ditambahkan lagi kebaikan yang luar biasa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak punya dosa? Mungkin kita tidak lupa untuk senantiasa membaca istighfar di pagi hari dan di sore hari. Apakah jaminan kita tidak punya dosa? Atau mungkin kita tahu bahwasanya antara asar atau dengan sholat ke sholat yang berikutnya itu akan menggugurkan dosa. Apakah kemudian setelah itu tidak tersisa ada dosa? Maka salah satunya adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Faedah yang kedua dari ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Sampai di sini di ayat ini. Kemudian yang kedua, bahwa menjaga lisan itu merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Kata beliau, siapa orang yang mau menjamin untukku
artinya dia, bahasa kita, mau membaiat, mau konsisten, yakni menjamin untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina lahyai wa baina rijlaihi, yang ada di antara dua jenggot bawah dan jenggot atas, berarti lisan, yang ada di antara dua jenggot. Kemudian wama baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, ini kemaluannya, adman lahul jannah, maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku jamin baginya dia akan masuk ke dalam surga. Ini urutan. Jadi ketika seorang dia benar tauhidnya, jujur ucapannya, dia akan diarahkan. Allah yang akan mengarahkan. Karena kita ini hanya dijadikan untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan. Sehingga siapa yang mau menjamin, artinya dia, saya siap, jangan melanggar. Kalau melanggar segera bertobat, karena memang manusiawi, kadangkala salah. Tapi ketika disalah, dia tidak mempertahankan kesalahannya, tapi oh ya saya salah, segera bertobat. Ini orang yang paling baik. Dan ini hari ini bisa dibilang termasuk makhluk langka kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang begitu banyak. Orang yang salah kemudian mengakui kesalahan termasuk jenis dari makhluk langka. Kalau antum adalah salah satunya atau kita salah satunya, maka senantiasa tambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian justru merasa, oh saya sudah terus menjaga lisan, kayaknya enggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, tapi terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa menjaga lisan ini menyebabkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan hadis dari Uqbah bin Amir. Siapa tadi namanya? Belum 1 jam kan? Abu Mas'ud Al-Badri. Ya, kalau diingat-ingat Abdullah bin Mas'ud, mirip-mirip lah itu. Kalau sebut Uqbah bin Amir, oh berarti ingat Abdullah bin Mas'ud. Hanya beda, satunya muhajirin, yang satunya orang Ansar. Taib. Kemudian yang keempat, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Jadi anggota badan ini ternyata dia ada di balik lisan. Masya Allah. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah kadung bohong, lainnya kan berisiko, lainnya akan ikut terbawa-bawa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam", apabila manusia mendapati pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fataqul, maka seluruh anggota badannya, seluruh persendiannya, mereka yakni akan menyalahkan atau akan menuntut kepada lisannya dan mengatakan, ittaqillah fina fa innama nahnu bik, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami bergantung kepadamu, kami akan senantiasa berada di belakangmu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lisan, tangan, kemudian ya seluruh persendian. Kalau kamu istiqomah, kalau kamu artinya senantiasa jujur, maka kami juga akan jujur, akan mengikut. Wa in i'wajadta i'wajadna, tapi kalau sekiranya engkau berbelok, berdusta, berpaling dari kejujuran, kami juga akan mengikutinya. Insyaallah. Dalam hal ini lisan menjadi panglima. Jujur dia,
yang lainnya jujur. Berpaling dia, berbelok dia, yang lainnya ikut berpaling. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bahwa lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga memiliki derajat yang tinggi ketika dia bisa menjaga lisannya. Ketika lisannya bisa dia jaga. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi." Sesungguhnya seorang hamba dia benar-benar mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu akan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala angkat dengan beberapa derajat. Ketika ucapannya itu mungkin misalnya begini, ada dua orang sedang bersengketa. Dan antum diantara orang yang oleh keduanya disegani atau ucapannya didengar, sehingga keduanya merasa apa yang diputuskan oleh antum dia ikut. Saat mereka datang kemudian antum mengatakan sudahlah damai saja, nggak panjang, nggak perlu berlembar-lembar, nggak perlu capek ngomong, sudah damai saja. Ternyata keduanya sepakat ini akan menjadikan derajat tinggi. Kenapa? Menyebabkan dua orang yang bersengketa menjadi damai. Dan mendamaikan dua orang yang bersengketa ini satu perintah yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala yarfa'uhullahu biha darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan dengan beberapa derajat yang kalau satu saja derajatnya jaraknya antara bumi dan langit. Bagaimana kalau sekian derajatnya? Taib, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, bahwa menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Pokok segala kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah aku kabarkan dengan sesuatu yang akan menjadi kunci semuanya? Akan menjadi kunci semuanya. Para sahabat ini itu orang yang sangat tomak, orang yang sangat, kalau bahasa kita, serakah dengan kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau mereka menawarkan dengan sebutan surga, maka seolah-olah di belakangnya nggak ada nilainya. Ini menjadi orientasi utama. Nah, kata Rasulullah SAW, mau kau kabarkan sesuatu yang menjadi kunci dari semuanya. Maka ketika sahabat, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kuffi alaika hada, sambil menunjukkan ke lisannya, kuffi alaika hada, tahan lisan ini. Subhanallah. Menahan lisan ini menjadi kunci kebaikan. Maka tadi awal katakan, orang yang menyesal karena belum kadung bicara itu lebih ringan daripada orang yang menyesal karena sudah kadung berbicara. Meskipun katakanlah itu sesuatu yang baik misalnya. Karena kalau itu sesuatu yang baik akan bisa mengulanginya di kesempatan yang lain. Tapi kalau sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jelek, boleh jadi akan sulit untuk menariknya. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ke-7, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri dari kebaikan agama seseorang. Orang yang pandai menjaga lisan, maka tanda dia orang yang punya iman. Tapi tentunya di kalangan seorang muslim. Sehingga tadi kita sebutkan hadis, dan banyak juga hadis diantaranya
Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak akan bisa istiqomah iman seseorang sampai dia istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan hatinya tidak akan bisa istiqomah kecuali ketika lisannya istiqomah. Khotaimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara betapa besarnya seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan. Namun harus dipahami, menjaga lisan maknanya menjaga setelah kita tahu kalau kita berbicara ternyata itu akan mendatangkan mudarat. Walaupun mungkin satu ketika kita terjerumus, kita keburu sudah keperucut ngomong, maka obatnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau setelah menyebutkan amlik alaika lisanak, yang kedua wal yasaka baituk, hendaklah kau merasa lapang atau lapangkanlah rumahmu. Ini maksud para ulama menyebutkan kata maksud yakni lapangkan rumahmu ini terkhusus di zaman fitnah, agar orang itu merasa betah di rumah. Karena seringnya dia keluar akan lebih banyak terkena sasaran panah fitnah. Baik itu fitnah datang dari mata, datang dari telinga, datang dari gunjingan orang. Karena kadang mungkin orang dia bisa menahan mata, orang dia bisa menahan mulutnya, tapi tidak bisa menahan telinga. Begitu dia keluar rumah, kan ada satu dari dua kemungkinan, imma pujian atau celaan. Pas lewat rumah, kemudian datang orang lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suaranya berbisik tapi kedengaran. Apalah itu nih, orang di tempat terang begini kok celananya dinaik-naikkan misalnya. Kan panas ini hati ini. Saat ini panas, setan dia mulai main dia. Udah datangi aja, gertak aja. Kamu ini kan di sini tokoh misalnya. Kamu di sini itu udah datangi aja. Sekali-kali kasih ketupat Bengkulu misalnya. Ini di era fitnah. Maksudnya agar seorang mempertimbangkan ketika dia harus tidak berada di rumahnya. Bukan berarti seorang itu harus di rumah terus. Kenapa? Karena seorang harus mencari nafkah, terutama laki-laki. Namun pada saat dia tidak dibutuhkan untuk keluar, kemudian dia hanya sekedar apa sekarang? Nongkrong. Ada orang bilang mau kemana? Mau cari angin. Macam nggak ada angin di rumah. Di rumah angin banyak, kalau butuh jendela buka, kalau perlu semua pintu dibuka, angin banyak masuk. Ditanya mau kemana? Mau cari angin. Yang lebih parah lagi ketika ditanya mau kemana? Ya, apa sering bilang? Jalan-jalan masih mending. Tak tahu katanya dia. Mau kemana? Tak tahu. Udah jelas-jelas lagi melangkah. Dia bilang mau kemana? Tak tahu katanya. Ini apa namanya? Peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wal yasaka baituk. Yani lapangkan, betahkan kamu berada di rumah di saat kemungkinan besar kita ketika kita akan keluar rumah akan ada bahaya yang mengintai. Kalau tidak dari mata, mungkin dari telinga. Kalau tidak dari telinga, mungkin dari lisan. Kalau tidak lisan, dari dalam hati. Namun ketika antum pertimbangkan keluar itu justru mendapatkan faedah, jangan pakai dalil ini. Kata Ustadz harus kita bertahan di rumah. Itu salah. Bertahan di rumah saat kita melihat ada, misalnya begini nih, ini di rumah kita ini di komplek ini. Kemudian depan rumah itu sedang ada hajatan. Dan kemudian dan hajatannya itu bukan sekedar apa namanya
manggil urgent, tapi biduan-biduannya juga dipanggil. Jarak dengan rumah kita ya paling 2 atau 5 meter saja. Dan kebetulan kita ada juga jalan lain yang kita bisa tidak lewat di situ. Dan kemudian dalam hati, lewatlah sambil lihat-lihat. Nah, ini masuk dalam kaidah ini, wal yasaka baituka. Udah bertahan aja di rumah. Walaupun kadang-kadang suara juga menyapa juga. Itu kan bukan suara yang kita dengar, itu terdengar. Beda mendengar dengan terdengar. Tapi jangan dinikmati, terdengar tapi dinikmati sambil Nah, itu namanya sudah mendengar, bukan terdengar lagi. Tapi itu yang kedua. Inilah seorang dia nyamankan di rumah, dan ini maknanya luas. Karena nyaman di rumah itu ada orang memaknai itu rumahnya harus bagus, harus besar, dengan berbagai macam ornamen. Ya kalau mampu nggak salah. Tapi kalau memaksakan diri, ini sesuatu yang tidak dibenarkan, karena ada larangan, yakni seorang untuk tidak bertakalluf. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atika, tangisilah atas dosa atau kesalahan-kesalahan. Ini yang mungkin hari ini air mata sangat mahal. Orang kalau dia sedang mengadu kepada manusia, gampang kali dia meneteskan air mata. Nah, orang yang seperti ini biasanya sulit meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mudah meneteskan air mata di hadapan Allah, biasanya dia akan kering di hadapan makhluk, kering di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia sadar makhluk itu pasti mengecewakan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, setelah lusa. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa kecewa. Sehingga makin banyak meneteskan air mata, dia akan merasa sejuk hatinya. Tapi makin banyak meneteskan air mata di hadapan manusia, makin panas hatinya. Yang suuzon lah, memang orang itu pelit, udah menghibah, kalimatnya panjang, mukadimahnya berbunga-bunga, enggak juga tersentuh, karena memang dia itu mengharapkan kepada makhluk. Maka orang yang paling merdeka adalah orang yang bisa mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Dia tidak berarti kemudian dia tidak pernah berbicara dengan makhluk, bukan, tetapi hanya sebagai bentuk muamalah di antara hamba, di antara manusia. Yang itu sepatutnya memang terjadi, karena al-mu'minul khair, mukmin yang baik adalah yukhalitun nas, mukmin yang bergaul, berhubungan dengan manusia dan sabar atas kesulitan atau mungkin atas gangguan yang dia terima. Akan tetapi ketika dia berkaitan dengan mengadu, yang dia harus benar-benar dia merasa akan ditunaikan atas apa aduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai ukuran kepada kita. Ketika kita mengadu kepada Allah, panjang mana kita mengadu dengan manusia. Makin panjang mengadunya kepada manusia, akan makin memperpendek pengaduannya kepada Allah. Makin panjang pengaduannya kepada Allah, akan makin pendek pengaduannya kepada makhluk. Enggak bisa orang, kan kita harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat dijadikan sebagai dalil oleh sebagian orang bahwa kita harus seimbang dunia dan akhirat. Enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin. Seimbang maknanya dibagi dua, enggak bisa. Seimbang maknanya adalah dahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala, penuhi urusan manusia. Karena yang akan bisa mengatur urusan manusia dengan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika terbalik, seorang dia mengadukan urusan Allah kepada manusia dan mengadukan yang dia tidak mengadukan urusan manusia kepada Allah, ini orang yang akan terus dan terus kecewa. Kalau contoh mengadukan urusan Allah kepada makhluk apa? Dia susah, saya di Batam sudah 3 tahun, saya juga sudah sholat, saya juga sudah ngaji, zikir juga sudah, tapi saya cari kerja nggak dapat. Ini mengadukan urusan Allah kepada manusia terkait dengan apa yang mesti dia dapatkan. Atau orang sedang sakit, kenapa kamu kok rasanya murung, kelihatannya murung? Ini saya sudah sekian lama ini sakit karena vertigo kayaknya saya ini. Udah lama udah datang dokter A, dokter B, dokter C, obat juga banyak saya makan. Kadang kalau dikasih dokter sama obat sama dokter bertumpuk ini, sampai saya bosan memakannya itu. Ceritakan semua apa yang mestinya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini akan makin menambah beban. Kenapa? Saat dia mengadukan ternyata respon orang yang diadu cuek-cuek saja. Gimana kira-kira? Makin tambah sakit toh? Maksud maunya ketika ada orang dia bercerita, dia kan, oh memang dokter mana yang pernah kamu datangi? Artinya dia punya respon yang ada seolah-olah iba. Ternyata enggak. Begitu kita mengadukan begini macam cuek-cuek saja. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Biasanya hati akan makin panas dia. Seolah-olah memang ini tadi tanya katanya sakit saya sakit apa, baru saya ceritakan ternyata biasa saja. Kenapa? Karena dia mengadukan urusan Allah kepada makhluk. Tapi adukan urusan makhluk kepada Allah. Ya Allah, saya sebenarnya sudah tidak tahan dengan sakit ini ya Allah, tapi Engkau berikan kepadaku. Oleh karena itu ya Allah, berikan sifat sabar kepadaku ya Allah. Kalaupun sekiranya Engkau sembuhkan, kalau bisa sisakanlah, supaya aku bisa mengingat bahwa saya dulu saya pernah sakit dan aku bersabar. Itu doanya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu punya penyakit di badannya itu, sehingga banyak belang. Sehingga dia berdoa salah satunya apa? Agar disisakan penyakitnya supaya teringat dan terus menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi tanda ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar untuk memintakan ampun, apa tandanya? Ada masih bekas belangnya di bagian tubuhnya karena dulu pernah terkena penyakit itu. Ternyata ini doa dia. Kalau kita doakan ya Allah, salah doanya apa itu? Kalimatnya kan syafaqallahu sifaan ajilan la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah dia dengan kesembuhan yang cepat dan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit, kan begitu ya? Uwais Al-Qarni dia justru dia minta agar disisakan dari sakitnya supaya dia terus teringat sehingga dia makin bersyukur. Kenapa? Dulu saat dia sakit bagaimana? Ya, tidak mesti harus kita ya Allah saya punya sakit jantung sisakan saja sedikit saja, enggak, bukan begitu harus. Tetapi hendaklah ketika kita sakit dan kemudian disembuhkan, ingat terus bahwasanya bagaimana ketika dia sakit, punya keinginan nanti kalau saya sembuh saya akan baca Quran, kalau saya sembuh saya akan jaga sholat berjamaah, kalau saya sembuh saya akan jaga puasa sunnah, kalau saya sembuh saya akan bakti kepada suami, kalau saya sembuh saya akan tidak pelit sama istri. Ternyata setelah sembuh nggak tersisa. Pelitnya sama istri tetap pelit, beraninya sama suami tetap berani. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotaniman rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 pesan Nabi yang disampaikan kepada Uqbah bin Amir atau Abu Mas'ud Al-Badri. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, silakan.
Masya Allah, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Kembali kepada niat orang yang menceritakan. Kalau niatnya supaya dia memberitahukan obat apa yang pernah dia makan misalnya, sehingga cocok misalnya. Karena sebenarnya bukan obat yang menyembuhkan, tetapi obat itu mencocoki penyakit tersebut. Kalau semata-mata ini niatnya, maka ini tidak masuk dalam kategori apa yang disebutkan. Hanya dia menceritakan, karena mana tahu dia sudah punya pengalaman itu dan kemudian ternyata sembuh. Dan boleh jadi dengan sebab itu dia menceritakan, dan bahkan mungkin dia merasa lebih senang. Kenapa? Dia bisa berbagi dengan saudaranya. Dia dapat pahala dan antum dapat pahala. Pahalanya dari mana? Pahalanya dari ketika antum menyebutkannya itu, karena antum bukan sedang mengadukan urusan Allah kepada dirinya, tapi saya sudah serahkan kepada Allah, dan setelah itu saya akan usaha kepada manusia sebagai bentuk, yakni apa yang Rasul perintahkan, fatadawa, berobatlah. Hanya Rasulullah mengatakan, akan tapi jangan dengan menggunakan obat-obatan yang haram. Ini kan bentuk baru sharing saja. Dan seperti ini insya Allah tidak masuk dalam perkara tersebut. Dan ini kembali kepada orang yang menceritakan. Dan ini perkara yang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kalau kita mendapati ada orang sedang seperti itu, kita jangan suudzon. Wah, ini dia, inilah yang ngadukan urusan Allah kepada saya. Jangan, stop. Tapi apa yang kita respon, kita harus husnudon. Oh, kayak ini orang sedang mencari solusi. Dengarkan. Kalau kita tahu, kita beritahu. Tapi kalau tidak tahu, mungkin cukup kita katakan, kayaknya antum akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab penyakit tersebut. Dan sepertinya saya tidak tahu, karena saya juga dulu pernah tapi tidak sampai separah itu misalnya. Jadi jangan sampai kemudian kita vonis, ini antum nggak boleh ceritakan yang seperti itu mengadukan urusan Allah kepada makhluk. Bukan. Kalau orang sedang menceritakan, maka kita respon dengan husnudon. Tetapi ketika kita mau menceritakan, jaga hati. Jangan kemudian respon pertama kita masih lurus, begitu respon yang kedua, kelihatannya ini orang kaya, ini banyak duitnya, kita ceritakan lebih mendalam lagi. Supaya apa? Supaya nanti begitu kita ceritakan lebih ekstrim, akhirnya dia iba, antum punya rekening enggak? Biar nanti saya transfer bisa untuk berobat. Kalau ini seperti ini akan memalingkan niat awal. Tapi kalau dia bisa menjaga, itu yang akan bisa menyelamatkan. Demikian, bisa dipahami? Baik, jazakallahu khairan. Cukup? Baik, kita tutup dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.